Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini tidak ada yang kita bisa ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan waktu untuk duduk di masjid ini untuk belajar di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan sebabnya kita harapkan dengan duduk belajar kita bisa mendapatkan berkah ilmu, kita menjadi orang-orang yang berilmu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dirinya dan para malaikatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Demikian pula para malaikat juga bersaksi akan hal tersebut. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu. Ini tiga, dua dari makhluknya, malaikat dan orang-orang yang berilmu, Allah Subhanahu wa taala gandengkan dengan dirinya. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau ketika belum menyebutkan ayat ini, itu ayat di surat Ali Imran ayat 18. Kata beliau rahimahullah, fi hadhil ayati dalilun ala fadlil ilmi wa syarafil ulama wa fadlihim, fa innahu law kana ahadun asyrafa minal ulama laqaranahumullahu bismihi wasmi malaikatihi. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, pada ayat ini yang kami baca tadi itu adalah terdapat dalil akan keutamaan ilmu, juga kemuliaan orang-orang yang berilmu, serta keutamaan mereka. Karena kata beliau, seandainya ada dari makhluk ini yang lebih mulia daripada orang-orang yang punya ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggandengkan mereka dengan dirinya. Jadi digandengkan
dengan malaikat Allah, juga bahkan dengan dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan bermajelis berarti kita telah menempuh sebab yang selalu diminta oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar supaya selalu ditambahkan ilmu. Dengan duduk di majelis seperti ini akan bertambah ilmu kita, akan bertambah pengetahuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an kepada nabi kita untuk memintanya kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya di surat Thaha ayat 114, "Wa qul rabbi zidni ilma." Katakan wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmuku. Ketika Imam Al-Qurtubi juga menyebutkan ayat ini, ayat yang baru saja kami baca, ayat di surat Thaha ayat 114, "Falau kana syai'un asyrafa minal ilmi la amarahu Allahu nabiyyah la amara Allahu nabiyahu ayyas'alahul mazida minhu." Kalau ada di sana, kalau ada di atas dunia ini sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu, maka Nabi akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta tambahan darinya. Tapi yang diperintahkan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diperintahkan untuk meminta tambahan harta, tambahan anak keturunan. Tidak. Padahal itu yang orang anggap mulia di dunia ini. Di dunia ini. Tapi bersamaan dengan anggapan orang itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan ilmu. Ini menunjukkan bahwa ilmu lebih mulia daripada semuanya di dalam kehidupan dunia ini. Lebih mulia daripada semua yang ada di kehidupan dunia ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sebagaimana tidak sama penduduk surga dengan penduduk neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab." Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini pertanyaan kepada kita semua. Apakah sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Yang bisa menjawabnya adalah hanya orang-orang yang memiliki hati. Karena Allah katakan, "Innama yatadzakkaru ulul albab." Yang bisa mengingatnya adalah orang-orang yang memiliki hati. Hati yang hidup, hati yang menginginkan kebaikan, hati yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya hidayah, taufik untuk mendengarkan Al-Quran dan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di surat Ar-Ra'd ayat 19, semakna dengan ayat di surah Az-Zumar tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afaman ya'lam annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma?" Apakah orang yang tahu, orang yang punya ilmu bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu itu adalah al-haq, itulah yang benar, itu sama dengan orang yang buta? Tentunya tidak sama. Orang yang punya ilmu, tahu ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, dengan orang yang buta tidak sama. Tapi kata Allah, "Innama yatadzakkaru ulul albab." Sekali lagi, yang bisa membedakannya hanya orang-orang yang punya hati. Adapun yang tidak punya hati, tidak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang utama serta mana yang tidak utama.
mana yang tidak utama. Ini beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an yang menjelaskan keutamaan berilmu. Dan dengan datang belajar seperti ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Dengan duduk mendengarkan ilmu, bermajelis, belajar, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu akan menyebabkan dan menjadi sebab kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu darajat, beberapa derajat, tergantung kadar ilmu yang kita miliki. Yang mana pengangkatan derajat seperti ini tidak ada penyebutannya kalau kita punya harta. Artinya tidak ada penyebutan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan kita kalau kita punya harta sekian-sekian disimpan di bank, atau kita punya properti yang sangat banyak. Tidak. Kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang kita miliki. Karena kalau seandainya dengan harta, Fir'aun, Qarun lebih mulia, karena mereka lebih banyak hartanya. Qarun itu orang yang paling banyak hartanya, tapi bersamaan dengan itu dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Sebabnya karena dia tidak menerima apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Demikian pula Fir'aun. Kalau seandainya dengan kekuasaan, dengan pangkat dan jabatan, seorang bisa ditinggikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling tinggi Fir'aun. Tapi dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke laut. Padahal tinggi jabatannya. Kenapa? Karena tidak menerima ilmu yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang beriman, bahkan orang-orang yang bermajelis. Karena ayat sebelumnya, sebelum ayat yang kami sebutkan tadi, ada isyarat ke majelis. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila lakum unshuzu fanshuzu." Baru datang ayat tadi, "Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepada kalian tafassahu fil majalis, berikan kelapangan dalam majelis, beri ruang untuk saudara-saudara kalian yang datang bermajelis, karena itu orang yang menuntut ilmu itu orang yang sangat mulia. Bahkan kalau ada orang datang seperti itu, kita dianjurkan untuk berucap kepadanya marhaban bitolibil ilm, atau juga datang dalam lafaz marhaban biwasiati Rasulillah, selamat datang orang-orang yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang mau masuk belajar, kita ucapkan selamat datang para wasiat Rasulullah SAW yang harus dimuliakan. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka diisyaratkan, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian berikan kelapangan di dalam majelis, maka lapangkanlah Allah kalian. Jadi belajar, bermajelis itu akan menjadi sebab kita diberikan kelapangan di dunia ataupun di akhirat. Di akhirat sudah ada jaminan surga bagi orang-orang yang belajar. Banyak hadis, sangat banyak hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya siapa yang datang belajar menginginkan untuk mendapat ilmu, mengangkat kebodohan dari dirinya,
lain setelahnya, maka dia telah menempuh jalan surga. Dia telah menempuh jalan surga. Di dalam sebuah hadis, yang mana hadis ini ada kisahnya. Kisahnya ini yang saya ingin baca supaya kita paham kemuliaan hadis itu. Yaitu dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah serta Ibnu Hibban dan Ad-Darimi dari Katsir Ibnu Qais, seorang tabi'in. Dia berkata, kuntu ma'a Abi Darda. Saya pernah bersama Abu Darda, sahabat yang mulia, fi masjid di Dimashq, di satu masjid di Damaskus. Faja'a rajulun, tiba-tiba datang kepadanya seorang lelaki. Faqala, orang ini bilang ke Abu Darda, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, inni ji'tuka min Madinati Rasul. Saya datang kepada kamu dari Madinah ke Syam. Bayangkan perjalanan sebulan ke sana itu. Kalau perjalanan cepat, kalau lambat dan istirahat bisa 2 bulan. Perjalanan kaki. Jadi dia datang dari Madinah, kota Nabi, ke Abu Darda yang sudah tinggal di sana. Dia bilang, balagoni annaka tuhaddits an Rasulillah, sampai kepadaku bahwasanya kamu menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai kabar kepadanya bahwasanya Abu Darda ini biasa mengajarkan hadis. Jadi dia ke sana perjalanan yang jauh. Ke sana. Dan dia bilang, "Makanat laka hajah ghairah." Abu Darda bilang kepadanya, "Kamu tidak punya kebutuhan? Tidak ada hajat lain selain itu? Mau dengar hadis saja?" Orang itu bilang, "La, iya, saya tidak punya kebutuhan lain, hanya itu saja. Saya mau dengar hadis. Saya mau dengar ilmu dari kota Nabi." Wala ji'ta litijarah, dipertegas lagi. Kamu tidak datang untuk berjualan, untuk berdagang? Dia bilang, "La, tidak. Tidak ada maksudku dari perkara dunia. Saya cuma ingin mendengarkan hadis." Sebelum menyampaikan hadis, Abu Darda menyampaikan kepadanya satu hadis yang sangat agung. Sering kita hafal, sering kita dengar, tapi kita dengarnya yang sepotong. Ini hadis panjang, berisi semua terkait dengan keutamaan orang yang datang belajar. Kata Abu Darda, "Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yasna. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil ma wa fadlul alim 'alal abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Wa innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaron wala dirhama wa innama warathul ilma faman aqadahu aqada bihaddin waqid." Ini hadis lengkapnya, panjang. Yang biasa kita hafal sepotongnya yang tadi. Kata Abu Darda kepadanya ketika bertemu dengan orang itu, dan dia katakan, "Saya tidak datang kecuali untuk mendengar hadis." Kata Abu Darda, "Sungguh saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa menempuh sebuah perjalanan," kan ini orang dari Madinah ke Dimashq, "siapa menempuh perjalanan, yang perjalanan itu dia tempuh untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuknya jalan ke surga." Bagi orang yang ingin belajar, itu mudah baginya surga. Mudah baginya
surga yang menjamin Nabi. Nabi SAW dari Allah Subhanahu wa taala wahyu. Siapa yang belajar karena Allah akan mudah baginya surga. Akan mudah baginya surga. Dan tujuan seorang mukmin itu tidak lain, hanya surga. Kita hidup di dunia ini bukan untuk dunia, tapi kita hidup di dunia ini untuk akhirat kita. Dan kalau kita cita-citanya adalah akhirat, pasti surga. Tidak ada seorang pun dari kita kalau ditanya satu-satu yang mau masuk neraka. Tidak ada. Semuanya pasti mau masuk surga. Maka tempuhlah sebab ini. Ini salah satu sebab yang bisa memudahkan kita jalan ke surga. Ini kata Nabi SAW. Kemudian keutamaan berikutnya, wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yasna. Para malaikat Allah, makhluk yang paling mulia, tidak pernah berdosa, meletakkan sayap-sayapnya kepada para pelajar, orang yang belajar. Antum semua kalau ikhlas karena Allah, datang belajar, memang ingin mengangkat kebodohan dari dalam diri kita, ingin mendengar hadits Nabi, maka para malaikat selalu meletakkan sayapnya kepada antum. Kenapa? Ridon bima yasna, karena ridho terhadap apa yang antum lakukan. Senang malaikat mendengarkan dan melihat kita mulai belajar agama. Kita mau duduk di majelis ilmu. Kita mau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan mendengarkan hadits-hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keutamaan kedua. Pertama, dimudahkan jalan ke surga. Kedua, malaikat selalu menaunginya. Ketiga, wa innal alimah la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Sungguh orang yang berilmu, dan tidak mungkin kita berilmu kalau tidak belajar. Sungguh orang yang punya ilmu itu akan dimintakan ampun untuknya oleh yang ada di langit dan yang ada di bumi. Semuanya. Semua yang ada di langit, malaikat tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ada di bumi tidak ada juga yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin tahu penduduk Indonesia berapa, tapi kita tidak tahu penduduk dunia ini berapa. Manusianya kita tidak tahu, apalagi hewannya. Nah, orang yang berilmu itu akan dimintakan ampun untuknya oleh yang ada di langit dan yang ada di bumi. Sampai kata Nabi, hattal hitanu fil ma, sampai ikan yang ada di air. Antum punya ikan di luar rumah, ikan apa? Bitte. Iya, itu memintakan ampun untuk antum. Kalau antum belajar, ikan di air memintakan ampun untuk antum. Tapi syaratnya antum belajar, berilmu. Itu syaratnya. Ini kata Nabi SAW. Kemudian yang keempat, wa fadlul alim alal abid ka fadlil qamari ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu daripada ahli ibadah. Orang yang berilmu perbandingannya dengan ahli ibadah yang rajin ibadah saja, tidak ada ilmunya. Itu kafadlil qamari ala sairil kawakib, seperti kelebihan bulan di seluruh bintang. Antum coba lihat kalau bulan purnama, apa nilainya bintang di sampingnya? Iya, apa nilainya bintang di sampingnya? Ini penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang berilmu itu lebih utama daripada ahli ibadah. Ini keutamaan. Kemudian kata Nabi terakhir, wa innal ulama warathatul anbiya. Orang-orang berilmu itu adalah pewaris para nabi. Adanya ulama itu kita bersyukur, karena mereka adalah pewaris para nabi. Orang-orang yang menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhama. Para nabi tidak mewarisi dinar, mata uang emas, tidak pula mewarisi dirham, mata uang perak. Bukan harta dunia yang mereka warisi. Apa yang mereka warisi? Innama warathul ilma
yang mereka wariskan adalah ilmu. Maka kata Nabi, faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Ini wasiat kapan ini? Berapa abad ini? Kita di abad ke berapa? Kita di tengah abad ke-15. Kan begitu? Sudah berapa abad ini wasiat? Nabi SAW mengingatkan kita seakan-akan baru belum bicara kepada kita. Bahwa para nabi itu termasuk nabi kita. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Siapa yang mengambilnya, dialah yang mengambil warisan itu. Dengan banyak. Berapa kita ambil, tergantung berapa kita pelajari. Makin banyak kita belajar, maka makin banyak warisan Nabi yang kita pegang, yang kita dapatkan. Dan warisan ini adalah warisan yang sangat utama. Tidak ada yang lebih utama daripadanya. Ini hadis Masya Allah menunjukkan utamanya kita belajar. Utamanya kita belajar. Seorang tidak boleh merasa hina, malu untuk mendengarkan ilmu. Tidak boleh. Karena ini adalah kemuliaan bagi seorang muslim. Ini adalah mahkotanya seorang muslim. Belajar. Dan banyak sekali perkataan salaf, perkataan dari para ulama kita terkait dengan anjuran untuk belajar. Cuman kita cukupkan tadi dengan ayat dan hadis yang terakhir yang kita bacakan. Dan alhamdulillah di kesempatan ini kita memulai kajian ta'lim yang kita akan bahas sebagaimana yang telah diumumkan adalah kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karya dari salah seorang ulama kita, ulama yang telah mendahului kita di beberapa abad yang lalu, dari ulama Syafi'iyah, yaitu buku yang kita maksudkan ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abul Fadl Ahmad ibn Ali ibn Muhammad ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau ulama Masya Allah, merupakan rujukan dalam madhab Syafi'iyah secara khusus, dan secara umum beliau adalah rujukan bagi kaum muslimin. Karena ilmu yang beliau miliki, ilmu yang beliau miliki. Secara singkat, beliau berasal dari Mesir asalnya, dan beliau punya madhab Syafi'i, yaitu pengikut madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Cuman beliau lebih mengutamakan dalil, karena beliau di samping ahli fikih, beliau juga ahli hadis. Makanya kita akan mendapatkan di kitab ini contohnya, beliau selalu berpegang dengan dalil dan yang sahih, dan dalil yang sahih. Beliau rahimahullah lahir di tanggal 12 bulan Sya'ban di tahun 773 Hijriah. Beliau lahir di tanggal 12 bulan Sya'ban di tahun 773 Hijriah. Beliau anak yatim karena beliau saat bayi meninggal ibunya rahimahullah, dan saat beliau belum berusia balik, bahkan belum masih berusia kecil, belum berusia 9 tahun, masih sobi, masih kecil, meninggal bapaknya. Jadi beliau anak yatim. Beliau anak yatim, tapi beliau diberikan
nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang sangat banyak. Ilmu yang sangat banyak. Beliau hafal Quran saat beliau berumur 9 tahun. Beliau hafal Quran, jadi belum balik sudah hafal Quran. Iya. Berumur 9 tahun. Setelah hafal Quran, beliau hafal matan-matan ilmu. Di antara yang beliau hafal adalah Al-Umdah, juga beliau hafal Al-Hafiz Shagir. Banyak sekali beliau hafal. Guru beliau yang terkenal, yang masyhur adalah disebutkan oleh para ulama yang mana beliau ambil fikih darinya adalah Al-Imam Al-Bulquni rahimahullahu taala. Dan beliau juga ambil ilmu dari Ibnul Mulakkin, yang mana dari Ibnul Mulakkin ini beliau belajar selama beberapa tahun dan beliau selalu bersamanya. Kemudian juga beliau lanjutkan kepada Al-Hafidz Al-Iraqi. Beliau belajar di Al-Imam Al-Iraqi itu selama 10 tahun. Satu guru ini. Satu guru beliau belajar 10 tahun. Belum lagi guru yang lain. Guru yang lain. Itu guru-guru beliau yang terkenal. Dan beliau punya murid juga sangat banyak sekali. Di antara murid beliau juga yang terkenal adalah Al-Imam As-Sakhawi. Ini murid yang paling dekat dengan beliau, karena As-Sakhawi ini rahimahullah, beliau yang menulis biografinya Imam Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu taala. Iya. Beliau punya guru-guru orang besar dan murid-murid beliau juga adalah orang besar. Adapun karya tulisnya yang ada di hadapan kita di antaranya, kitab ini. Dan tulisan beliau juga yang paling terkenal adalah kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, yang mana tidak ada mensyarah Sahih Bukhari sebelum beliau yang seperti itu. Maka syarah beliau adalah syarah yang paling mulia, syarah yang paling agung. Di antara kitab beliau ini yang kita pelajari, kitab ini Masya Allah, yang kita akan baca mulai di pertemuan akan datang. Kitab yang sangat agung, sangat banyak ulama rahimahumullah mewasiatkan. Bahkan mulai buku ini dikarang, tidak pernah ada kosong satu halakoh, satu majelis ilmu yang tidak dipelajari. Bahkan yang paling menakjubkan, ulama belakangan ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Bassam, murid guru dari Syekh Ibnu Utsaimin juga, dan teman juga dari Syekh Ibnu Utsaimin, sama-sama belajar di Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Itu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tidak pernah kosong pelajarannya dari kitab Bulughul Maram. Kalau beliau buka pelajaran khusus, Bulughul Maram. Pelajaran umum di masjid, Bulughul Maram. Ini menunjukkan pentingnya kitab yang satu ini, karena susunannya sesuai dengan susunan fikih, tapi matannya matan hadis. Jadi kita ambil fikih dari hadis. Kita ambil fikih dari hadis. Ini keutamaan buku yang ada di hadapan kita. Oleh karena itu banyak ulama yang mewasiatkannya. Di antara yang paling terkenal terakhir ada nasihat dari Ustadzul yang menganjurkan kepada kita untuk mempelajari Bulughul Maram. Beliau pernah buat bait syair, 4 bait syair yang menyebutkan kitab-kitab yang perlu kita pelajari. Di antara ucapan beliau yang terkenal untuk hal tersebut, ya taliban khud faidah, la ilma biduni hafidhah, ihfad kitaballahi wal arba'in al mukmalah wa kitabat tauhid ma'al bulughin wal alfiyah. Ini yang kita maksudkan. Beliau bilang, wahai pelajar, ambillah faedah. Tidak ada ilmu tanpa ada hafalan. Hafalah kitabullah dan kitab al-arba'in yang disempurnakan, dan kitab tauhid serta ma'a Bulughil Maram yang kita akan pelajari. Selanjutnya beliau katakan wal alfiyah, demikian pula dalam bahasa pelajarilah Alfiyah Ibnu Malik, wal wasitiyah dan akidah wasitiyah, ikna'u dzat, demikian pula Zadul Ma'ad, Zadul Mustaqni, karya ulama madhab Hanabilah. Baik, kita cukupkan ini secara singkat
yang kita akan pelajari di pertemuan akan datang. Ini hanya pembuka saja, tatap muka pertama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membantu kita di majelis-majelis yang akan datang. Kalau ada pertanyaan silakan sebelum masuk waktu. Boleh langsung dapat. Tidak ada. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada yang mau? Ustaz Abdurrahman. Tidak ada yang mau bertanya ini, jadi kita tutup. Siapa yang berani? Tidak ada? Kalau tidak ada kita tutup ini. Tidak ada? Masya Allah. Baik. Jadi Ustaz Abdurrahman bertanya, kita sudah dikatakan tadi dianjurkan sekali untuk mempelajari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala. Kitab ini sangat singkat, tadi saya lupa singgung, isinya hanya 1566 hadis. 1566 hadis. Saya lupa sampaikan tadi. Pendek sekali, sangat mudah dihafal dan sangat penting untuk dipelajari. Tapi Ustaz Abdurrahman bertanya, apa kira-kira syarah yang mudah dipahami? Alhamdulillah ada, pernah saya baca terakhir, ada syarahnya Shalih Al-Fauzan. Itu mudah juga, beliau cetak dalam Syarah Bulughul Maram, bisa dibaca Al-Ilmam. Itu mudah, bagus. Syarah yang terakhir ini baru muncul. Ada juga sebelumnya, ini syarah yang bagus juga dari sisi menjelaskan mufradat. Jadi ini syarah yang anak pegang ini Abdullah ibn Abdurrahman Al-Bassam. Sebelum ini adalah syarah terbagus dalam kitab ini. Kenapa? Karena dia jelaskan mufradat sebelum dia jelaskan kandungan fikihnya. Maksudnya kata-kata yang ada dalam hadis beliau jelaskan dulu. Misalnya kalau ada hadis disampaikan, maka beliau sampaikan dulu makna perkatanya. Setelah itu fikih hadis. Sebelumnya beliau jelaskan siapa yang meriwayatkannya, sahih atau dhaif. Sahih atau dhaif. Ini syarah bagus karena, tapi beliau cetak dalam 8 jilid. Di cetakan saya ini cetakan lama, ini sudah kusut. Ya, saya pernah dihadiahkan sama teman, terbakar rumahnya, jadi tapi kitabnya tidak terbakar. Saya dikasih, makanya ada bekas bakar. Dan kertasnya tidak bagus karena waktu terbakar disiram. Tapi alhamdulillah di dalamnya masih bagus. Jadi saya punya, alhamdulillah. Ini yang paling berharga. Baik, ini kitab yang saya baca yang paling bagus bagi pemula, karena dijelaskan mufradatnya. Walaupun tadi juga saya sebutkan syarahnya Shalih Al-Fauzan bagus. Ada juga karangan dari Yaman juga, Syarah Bulughul Maram. Dia juga bagus karena ada pelajaran haditsnya di samping fikihnya. Dijual juga kayaknya di sini, alhamdulillah banyak yang menjualnya. Buku juga pensyarahnya dari Yaman.
ulamanya masih hidup sekarang juga. Ya. Dia syarah dengan tentunya fikih muqaranah, fikih penggandengan dari semua madhab. Sebelum itu ditaklik dulu hadisnya. Dijelaskan ini dhaif, kenapa dhaif, ini sahih, kenapa sahih. Itu kan dijelaskan siapa yang meriwayatkannya serta nomor-nomornya. Sebagaimana juga Syekh di sini menyebutkan, hanya saja belum tak sertakan di atas nomornya. Tapi alhamdulillah di cetakan ini yang saya pegang ini, saya punya cetakan kelima, belum telah tambah di bawah catatan kaki terkait dengan nomor hadis. Alhamdulillah sudah dilengkapkan. Ini yang saya pegang, cetakan kelima. Jelas ini yang untuk sekarang ini, alhamdulillah yang bagus. Karena ada penjelasan apa? Mufradat. Bagi penuntut ilmu yang ingin memahami hadis secara rinci, Masya Allah, ini bagus. Ini wallahu alam yang kami tahu berdasarkan ya ilmu yang sedikit, karena baru sedikit buku yang dibaca. Belum. Baik, ini pertanyaan terakhir, dengannya kita tutup. Ustaz, tolong nasihati kami dari kiat-kiat istiqomah di masa yang penuh fitnah ini melalui lingkungan maupun media. Sekarang ini cukup seorang itu selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat ramai ataupun saat sendiri. Di saat ramai ataupun saat sendiri. Hendaknya selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita jangan melakukan kecuali apa yang bermanfaat untuk kita. Jangan berbuat, jangan komen kalau di media kalau tidak berada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya. Kita hendaknya selalu bertakwa kepada Allah dan jangan berbuat kecuali apa yang kita lihat ini bermanfaat untuk saya, dunia dan agama. Kalau tidak, kita tidak usah ikut-ikutan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, selalu bersemangat pada yang bermanfaat. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat untukmu. Itu saja. Ini yang ketiga. Yang keempat, minta pertolongan kepada Allah. Ia mengatur seluruh kehidupan kita. Dilanjut di hadis tadi, wasta'in billah. Minta pertolongan kepada Allah. Karena di zaman fitnah tidak bisa kita bebas darinya kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang selamat adalah yang diselamatkan oleh Allah. Itu saja, bukan yang lain. Tidak boleh kita bersandar pada diri kita, bahkan tidak boleh kita bersandar pada lingkungan kita, orang tua kita, tidak boleh. Kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala kalau mau selamat di zaman fitnah. Minta pertolongan kepada Allah. Terus kalau sudah terjadi, bilang saja qadarullah. Jangan bilang lau. Jangan bilang seandainya. Seandainya saya hidup di masa Ibnu Hajar. Tidak bisa begitu. Qadarullah, kita hidup di masa ini. Cukup kita. Jangan bilang lau. Kata Nabi, fala taqul lau. Jangan bilang lau kalau seandainya saja. Jangan. Fa inna lau tabtahu amal syaitan. Karena lau itu membuka pintunya syaitan. Kita akan panjang angan-angan kita kalau kita pakai kata lau. Ini beberapa hal secara singkat yang bisa kita nasihatkan. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Dan insyaallah taala pekan depan baru kita mulai kaji kitab Bulughul Maram. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.